الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini adalah satu bab tentang mata tangqati'u ma'rifatul abdi minan nasi wa fit taubati wa bayaniha wa fit taibi man huwa. Kapan seorang hamba tidak lagi mengenali manusia di sekitarnya, dan ini bab juga membahas tentang taubat serta penjelasan tentang taubat. Maturnuwun jazakallahu khairan. Dan menjelaskan pula tentang siapakah orang-orang yang bertaubat itu. Jadi ini bab menjelaskan tentang itu. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis an Abi Musa, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Aku bertanya, kata beliau, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kapankah tangqotiu terputus, apa ma'rifatul abdi, pengetahuan seorang hamba, an-nasa kepada manusia. Jadi minan nasi, dari manusia. Kapan orang ketika mau mati itu mulai tidak menyadari manusia-manusia di sekitarnya. Qala, Nabi menjawab, idza ayana, ketika orang yang akan mati itu mulai melihat malaikat maut. Idza ayana, ketika orang itu sudah mulai melihat malaikat maut. Dalam riwayat ini katakan demikian. Dirujuk pada penjelasan hadis sebelumnya ya. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Kita tahu bahwa sebelum malaikat maut turun ada malaikat pendahulu. Yang malaikat pendahulu ini dengan izin Allah bisa dilihat oleh orang yang akan mati itu sejauh mata memandang. Orang yang tidak tahu dikira itu setan. Ada yang ikuti, saya melihat ada yang melihat apa yang biasanya nggak pernah dia lihat. Beberapa minta diruqyah, ada minta diajari ruqyah karena merasa diikuti setan. Kata Imam Al-Qurtubi, memang orang yang nggak tahu menyangka malaikat pendahulu itu setan. Padahal itu bukan setan, tapi malaikat pendahulu sebelum malaikat maut turun. Nah, terus kemudian disitulah manusia yang akan mati itu tanpa dia sadari, dia berada di dua alam sekaligus, tanpa dia sadari. Cuman memang kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan para malaikat pendahulu itu dirahasiakan oleh Allah, sehingga orang-orang yang akan mati itu ketika mau cerita, dia ngelihat itu dibuat lupa. Kadang baru ngomong berapa omongan, teralihkan ngomong yang lain gitu. Sehingga terus ya itu menjadi misteri, tetap perkara yang gaib gitu. Sampai nanti pada hari hanya di mana ajal datang, nah disitulah kemudian seseorang itu didatangi oleh malaikat maut yang jumlahnya jamak. Jamak itu 3 ke atas. Kalau versi Ahmad 3 malaikatnya. Tim pencabut nyawa ada 3. Nah, tapi tidak usah khawatir. Dari malaikat pendahulu sama malaikat yang mencabut nyawa itu, kalau kita dan semoga kita termasuk orang yang dipandang baik oleh Allah, amin insyaallah, SOP-nya tetap wajib mengucap salam. Malaikat itu datang harus permisi terlebih dahulu. Kalau ayatnya di surah An-Nahl ayat 32 itu, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang baik, yang
diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya dia wajib mengucap salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Nah, itu termasuk para malaikat pendahulu itu. Nah, di saat malaikat maut yang turun ini, menurut versi riwayat ini ya, saat itulah orang mulai tidak menyadari siapa yang datang. Jadi dijenguk orang itu udah mulai nggak menyadari, sapa sing teko wis gak menyadari. Karena sudah fokus dengan ajalnya itu. Atau sudah fokus dengan ketegangan sakaratul maut itu. Udah mulai nggak menyadari di sekitarnya ada siapa saja itu. Udah mulai nggak menyadari. Tapi ada orang-orang tertentu yang dengan izin Allah sampai dengan kejadian sakaratul maut itu masih sadar penuh. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Nabi menjelang wafat, sudah malaikat maut sudah siap mengeksekusi pencabutan ruh beliau, ruh yang mulia, ruh yang suci. Itu Nabi masih menyempatkan berwasiat as-shalah, 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 salat. An-nisa, wanita. Jangan sampai zalim kepada kaum wanita. Pokoknya Nabi itu masih sempat itu. Beliau masih sempat mengatakan ar-rafiqil a'la, berjumpa dengan zat yang maha tinggi. Allah masih sadar. Dengan sekitarnya masih sadar, perjumpaan dengan Allah yang beliau tuju juga beliau sangat sadar. Kalau di Al-Quran diceritakan diantaranya Nabi Yakub ketika menjelang wafatnya masih sempat ngobrol dengan putra-putranya. Ma ta'buduna mim ba'di. Cung, nanti kalau aku mati kamu nyembah siapa? Itu dalam Al-Quran diceritakan ketika kematian sudah datang itu. Malaikat maut berarti sudah datang itu. Itu masih sempat ngobrol dengan putranya, nanti kalau aku mati kamu nyembah siapa, Cung? Ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, itu kelas Nabi. Di bawahnya Nabi, dasar ngomong ulama dulu lah, ulama sekarang aja lah. Jadi ada orang-orang tertentu itu memang menjelang wafatnya itu masih sadar, penuh sadarnya masih. Alih-alih ditalkin malah menalkin. Alih-alih ditalkin malah menalkin keluarganya agar jangan berpaling dari la ilaha illallah. Jadi ada orang-orang tertentu yang dengan izin Allah pas meninggal itu dengan kesadaran penuh. Semoga kita termasuk yang punya kesadaran tauhid yang kuat dan penuh serta sadar saat kita dicabut nyawa kita sehingga kita semua husnul khotimah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Nah ini. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi belum terjadi gharghara. Ini hadisnya riwayat kharrajahu at-Tirmidzi. Hadis at-Tirmidzi hadisnya hadis sahih. Al-Hakim juga berkata hadis ini. Jadi selama belum terjadi gharghara, Allah masih berkenan menerima taubat seorang hamba. Kenapa? Karena sebelum terjadi gharghara, orang masih sadar. Karena masih sadar, taubatnya diterima oleh Allah. Asal nyawa masih di sini. Belum di sini, belum di sini. Kalau bahasa Al-Qur'annya sebelum mencapai di hulqum. Kalau udah sampai di hulqum, falaula idza balaghatil hulqum, orang yang mati itu wa antum hina idzin tanzurun. Udah ngelihat tempat tinggalnya itu surga atau neraka. Nah, saat itu pintu tobat ditutup. Prinsip pintu tobat itu tidak pernah Allah tutup kecuali nyawa sampai di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Selama salah satunya itu belum terjadi, maka pintu tobat tidak pernah Allah tutup. Pintu tobat tidak pernah Allah tutup. Makanya hendaklah kita segera bertobat mumpung nyawa belum sampai di sini. Karena kalau sudah sampai di sini, pintu tobat ditutup. Ai indal ghargharati maksudnya ketika terjadinya ghargharah. Wa bulughi ruh dan sampainya ruh al-hulqum sampai di hulqum, jangan sampai baru tobat. Yu'ayinu baru situ dia bisa melihat ma yasiru ilaihi min rahmatin. Di situ dia akan melihat apa yang terjadi pada dia terkait dengan apakah dia termasuk mendapatkan rahmat au hawanin atau kehinaan. Saat dia bisa melihat tempat tinggalnya dalam bentuk surga yang itu rahmat Allah,
atau kehinaan di neraka, naudzubillah min syarri dzalik, maka saat itu wala tanfa'u hina idin taubatun wala iman. Saat itu tidak lagi bermanfaat taubat dan iman. Jadi orang kalau nyampe di sini, dia ngelihat tempat tinggalnya surga atau neraka, semoga untuk kita surga ya, amin Allahumma amin insyaallah. Maka saat itu kalau mau bertobat sudah ditutup. Kalau dia tadinya kafir mau beriman sudah terlambat. Surah Al-Ghafir atau surah ke-40 surah Ghafir ayat 85 atau surah Al-Mu'min ayat 85 sama surah ke-40 pokoknya ya. Falam yaku yang fa'uhum, maka tiadalah bermanfaat kepada mereka apa imanuhum, iman mereka. Kapan itu? Lamma ra'au ba'sana, ketika mereka mulai menyaksikan azab kami. Jadi ketika orang yang mau mati mulai melihat tempat tinggalnya itu berupa neraka tadi, atau kalau orang yang beriman melihat surga, minta kepada Allah masuk surga, selamat dari neraka itu perintah. Karena Nabi yang nyuruh ya kita minta. Dan perintah Nabi itu bukan hal yang sia-sia. Kenapa? Karena hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi barokahnya doa Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Makanya jangan meremehkan doa minta surga. Jangan meremehkan doa berharap selamat dari siksa api neraka. Nah, di situ justru Allah menunjukkan satu tentang syafaatnya. Ya, tentang apa syafaatnya. Yang kedua tentang rahmatnya, betapa Allah sayang kepada hambanya. Itu Allah sudah menunjukkan kasih sayangnya. Dan itu disengaja memang oleh Allah. Jadi ada orang-orang tertentu memang disengaja oleh Allah, gak koyok-koyok mlebu neraka tapi gak sido, itu ada. Dan itu Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 185 itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang kata Allah dijauhkan dia dari neraka. Kata-katanya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Aslinya dia sudah mau masuk neraka. Gak jadi oleh Allah dijauhkan. Kalau ibarat mahasiswa itu gak lulus, nilainya dikatrol sama dosennya. Akhirnya lulus. Dan dimasukkan, bukan masuk, dimasukkan ke surga. Faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, kata Allah. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang nilainya menegangkan. Tapi ujungnya tetap masuk surga tanpa mampir untuk siksa di neraka. An-Nisa ayat 18. Apa kata Allah? Laisati taubatul ladina ya'maluna sayyi'at. Tidak disebut taubat bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan. Jadi kalau dia masih asik dengan kejahatannya, maka taubatnya belum disebut taubat. Kenapa? Karena rukunnya taubat itu kalau kata Imam Nawawi ada 3. Ini rukunnya taubat. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi yang pertama rukunnya taubat itu, tapi di sini ada pembahasan sendiri nanti ya. Kalau di versi Imam Nawawi, yang pertama harus al-iqla. Jadi kalau bertobat itu harus konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. 3 ini harus ada. Dan taubat itu harus segera, jangan ditunda. Sering orang bertanya, Ustadz, apakah kalau taubat harus sholat taubat? Maka saya jawab, sholat taubat itu statusnya hanya semacam suplemen tambahan, bukan yang pokok. Karena kalau untuk taubat harus sholat taubat, kasihan yang sedang haid tidak bisa segera bertaubat. Padahal taubat itu harus segera. Dan belum tentu kalau dia nunggu suci, dia masih hidup kan. Makanya taubat itu segera. Sholat taubat itu hanya semacam suplemen tambahan, penyempurna saja. Yang pokok ini, konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Terus kemudian yang kedua, an-nadam menyesal. Yang ketiga, al-azam komitmen tidak mengulangi lagi. Maka kalau kita lagi nyetir mobil, bawa motor, ingat dosa. Jangan nunggu sampai rumah baru taubat. Saat nyetir itu langsung, astagfirullah. Dan kita sesali, kita komitmen tidak mengulangi lagi. Dan konkret memang kita tidak mengerjakan perbuatan maksiat itu. Nah, kalau dia taubat tapi maksiat masih terus jalan, maka itu masih belum disebut sebagai taubat. Apa namanya itu? STMJ ya. Sholat terus maksiat jalan ya. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Itu belum disebut taubat. Tapi begini, ini rumus juga ya. Jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat.
tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jadi saya ulang, jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Artinya Allah Maha tahu bahwa ada sebagian orang itu yang tidak berkuasa meninggalkan maksiat itu entah karena sistem, karena dominasi kepentingan atau dominasi nafsu dan syahwat. Sehingga kadang belum mampu meninggalkan perbuatan maksiat itu. Maka datang kepada Allah untuk bertaubat sambil melakukan iktiraf, pengakuan di hadapan Allah betapa dia sangat berharap kepada Allah agar diselamatkan dari perbuatan maksiat tersebut. Dan Allah Maha tahu siapa yang datang dengan sungguh-sungguh, siapa yang datang dengan kepura-puraan, dan siapa yang datang dengan kesungguhan dan pengakuan. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu, dan karenanya siapa yang bersungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai tujuannya, gak usah khawatir. Allah jamin pasti selamat sampai kepada Allah. Di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 69. Apa kata Allah di surah ke-29 ayat 69 Al-Ankabut? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang, bersungguh-sungguh untuk sampai pada keridhaan kami, maka sungguh kami akan tunjuki dia atau antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat, sampai kepada keridhaan kami dengan selamat. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Hambaku mendekat kepadaku sambil berjalan, aku akan mendekat kepadanya sambil berjalan cepat atau berlari. Maksudnya apa ini kira-kira? Semua aksi baik kita menuju kepada Allah, semua aksi baik kita menuju kepada Allah mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Allah itu fauron seketika. Kalau tidak segera tobat, begitu kita menunda tobat, kita dosa dua kali. Pertama, dosa karena perbuatan dosa itu. Yang kedua, dosa karena menunda tobat. Kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa, terus tidak segera bertobat. Kalau ada orang berbuat dosa, tidak segera bertobat, ditunda, nanti aja nunggu tua tobatnya misalnya. Nanti aja nunggu apa? Tua. Atau nanti aja nunggu pensiun tobatnya. Pertama ya kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua gimana? Maka begitu dia menunda, dia dosanya dua kali kata para ulama. Yang pertama dosa karena perbuatan dosa itu. Yang kedua dia berdosa karena tidak segera bertobat. Jadi menunda tobat itu dosa tersendiri. Jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jangan sampai kita putuskan, udah nggak usah tobat, nanti aja deh. Justru itu salah. Yang betul terus bertobat. Jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Allahu Akbar. Itu kalau hubungannya dengan Allah langsung ya, hablum minallah. Kalau hablum minannas menuntut adanya istihlal, harus minta maaf. Dalam meminta maaf ini ada dua madzhab besar di kalangan para ulama. Kalau versi Imam Syafi'i, dalam meminta maaf harus ngomong, harus ngomong salahnya. Pak, maaf ya kemarin, Pak, Bu, maaf ya kemarin itu. Tapi untungnya ulama tidak satu. Ada ulama lain, ada Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, ada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan yang sahih adalah tidak usah menyebutkan kesalahannya. Alasannya, takutnya orang tadinya nggak tahu, jadi tahu gara-gara kita beritahu. Yang tadinya nggak sakit hati, malah sakit hati. Jadi mending nggak usah diberitahu. Maaf ya. Nah, kita yang dimintai maaf, nggak usah kepo. Nggak usah kepo, minta maaf ya. Salah apa? Nanti takutnya masuk dalam ayat. Wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu. Nah, jadi mending gak usah tanya, kita maafkan saja. Itu seperti itu. Ustadz, gimana kalau orang yang kita mau minta maaf, orangnya udah meninggal, udah nggak ada. Jadi kita mau minta maaf, kita karena bertobat, ternyata orangnya udah meninggal. Atau nggak jelas di mana rimbanya. Atau mau minta maaf, tapi fitnahnya begitu besar. Ya karena dia mantan, misalnya. Mau minta maaf, takut fitnahnya tambah besar. Maka kata para ulama, mintakan ampun untuknya. Mintakan ampun untuknya, insya Allah itu juga meringankan beban kita nanti di hadapan Allah.
Makanya di surah Muhammad ayat 19 itu kita diperintah oleh Allah untuk minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita dan dosa muslimin muslimat. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 19 itu. Nah, termasuk juga diantaranya di surah Al-Hasyr ayat 10 itu kan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah, itu dalam rangka supaya kita juga diampuni oleh Allah terkait dengan dosa-dosa yang kita tidak sempat minta maaf kepada sesama. Dulu menjenguk orang yang sakit, dipegang pahanya anget, kok betisnya adem. Biasanya udah kumpulin keluarga, udah deket. Kumpulin keluarga, udah deket. Kalau jenguk orang sakit, dipegang, betisnya adem, pahanya anget. Biasanya loh ya. Udah kumpulin keluarga, udah deket. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah itu balaghatil hulqum itu dada, ruh sampai di dada naik ke atas. Itu sampai sini hulqum namanya. Falaula idza balaghatil hulqum. Saat itulah wa antum hina idin tanzurun. Al-Waqiah ayat 83 dan seterusnya itu. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Wa fa'indaha ketika terjadi gharghara itulah al-mu'ayanatu. Di mana orang mulai bisa melihat malaikat maut yang akan mencabut nyawanya itu. Malaikat maut ada 3, maaf, kalau versi Ahmad ada 3 ya. Kalau ayatnya tadi An-Nahl ayat 32 bentuknya jamak. Jamak itu 3 ke atas. Timnya itu tim pencabut nyawanya. Yang mencabut nyawa tetap malaikat mautnya itu, tapi timnya ada 3 ya. Yang satu bagian berbisik. Karena dia ngelihat surga, dengan senang hati dia mau keluar, maka yang bagian berbisik membisiki, dan bisikan itu yang versi Ahmad redaksinya mirip surah Al-Fajr ayat 29 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Itu ketika dia ngelihat surga itu. Nah, sebelum melihat surga, dia ngelihat malaikat maut dulu kan. Lihat malaikat maut itu, kata Nabi, aukamakal, orang yang mau mati itu mengalami keresahan yang sangat. Jadi ketika dia melihat malaikat maut, dia mengalami keresahan yang sangat. 2 keresahan kata Nabi aukamakal. Yang pertama, keresahan tentang keluarga yang mau ditinggalkan. Di beberapa riwayat dirinci tentang anak-anak. Kalau dia punya anak, tentang anak-anak. Bagaimana anak-anak saya sepeninggal saya? Bagaimana keluarga saya sepeninggal saya? Kalau dia orang yang baik, keresahannya dijawab oleh para malaikat rahmat yang membersamai dia sampai meninggal itu. Sebagai malaikat pendahulu diberitahu oleh malaikat rahmat, Anda nggak usah khawatir. Keluarga Anda, anak-anak Anda dijamin oleh Allah, dijamin baik keadaannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Jadi karena orang tuanya baik, nanti anak-anaknya dibuat baik oleh Allah insya Allah. Nah itu sesuai dengan firman Allah di surah An-Nisa ayat 9 itu. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kita disuruh mengantisipasi. Jangan sampai nanti keturunan kita itu lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi. Perintah Allah, pokoknya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita, itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Terus keresahan yang kedua, oke, keluargaku baik, setelah ini saya kemana? Kata Allah, kata Nabi dalam hadis itu dijawab oleh para malaikat. Yang versi Ahmad redaksinya mirip di surah ke-41 atau surah Hamim masih Jeddah atau surah Fusilat sama saja itu. Surah ke-41 ayat 30 itu. Jadi yang versi Ahmad hadisnya itu. Kata malaikat yang mengiringi orang itu sebelum wafatnya itu, malaikat pendahulu itu, malaikat rahmat, mereka mengatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Anda dijamin masuk surga. Nah, jadi yang versi Ahmad redaksinya mirip di Al-Quran itu.
Wa absyiru bil jannati allati kuntum tuh. Kalau lengkapnya alla takhafu wa la tahzanu. Anda jangan takut, Anda jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Semoga kita termasuk yang ini ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi kalau yang mau mati itu dua blek, zalim dua blek pol-polan, ngelihat malaikat rahmat, lihat malaikat maut datang dan tidak pakai permisi malaikatnya udah itu keresahannya sangat sama, keresahan tentang keluarga yang mau dia tinggalkan dan keresahan tentang kemana dia akan pergi setelah ini. Cuman keresahannya nggak dijawab oleh malaikat, nggak dijawab. Bagaimana keluarga saya, anak-anak saya? Kalau bahasa kita mbuh, mbuh itu apa? IGP, emang gue pikirin. Nah, selesai kemana? Nggak dijawab, mbuh, nggak dipikir, nggak dijawab oleh malaikat. Jadi dia mati dalam keresahan yang sangat itu. Wa indaha hudurul mauti fa'lam dalik, dan ketika itulah datanglah kematian dan camkan itu, kata beliau. Fayajibu 'alal insani wallahu a'lam bisawab. Silakan yang mau tanya.